Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Nah, kali ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran kelas 8 pertemuan kedua pada semester 2 ini. Kali ini kita akan membahas materi tentang Kebangkitan Nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, yang mana kali ini kita akan membahas masa sebelum kebangkitan nasional. Yuk, mari ikuti bersama-sama. Pada masa sebelum kebangkitan nasional ini, bertahun-tahun lamanya, bahkan ratusan tahun bangsa Indonesia mengalami penjajahan. Hidup di alam penjajahan penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Perjuangan demi perjuangan terus dilakukan, namun selalu kandas dan gagal. Penjajahan di Nusantara mulai dari datangnya bangsa Eropa ke Nusantara seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Mari kita simak satu-satu. Perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan terhadap Portugis ini dilakukan oleh rakyat serentak di seluruh Nusantara. Nah, diantaranya perjuangan rakyat Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Sultan Hamid Shah I melakukan perlawanan terhadap pendudukan Portugis. Namun akhirnya Portugis dapat mendesak pasukan Malaka sehingga mereka terpaksa menyingkir ke Pulau Bintan. Nah, Malaka akhirnya jatuh ke Portugis pada tahun 1511. Pada tahun 1526, Pulau Bintan diserbu oleh Portugis. Sultan Mahmud Shah I kemudian lari ke Kampar hingga wafat pada tahun 1528. Selanjutnya, perjuangan rakyat Johor, pimpinan Alauddin Riayat Shah II, putra dari Sultan Mahmud Shah I pada tahun 1530. Perjuangan ini kemudian dilanjutkan oleh Abdul Jalil Shah I yang tepat menangkis serangan Portugis. Lanjut ke perjuangan rakyat yang ketiga, yaitu perjuangan rakyat Demak, dipimpin oleh Dipati Unus. Nah, pasukan Demak berada di Jawa Tengah ya. Pada tahun 1512 dan sampai 1523 melakukan perlawanan terhadap Portugis dengan dibantu oleh armada Aceh, Palembang, dan Bintan. Dipati Unus berusaha merebut kembali Malaka dari kekuasaan Portugis, namun tidak berhasil. Lanjut kepada perjuangan yang keempat, perjuangan rakyat Maluku. Portugis mampu menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Portugis kemudian menuju ke Maluku Utara yang merupakan pusat rempah-rempah pada tahun 1912. Portugis melakukan hubungan dagang dengan Sultan Hairun dari Ternate. Tapi ternyata sikap Portugis berusaha memonopoli perdagangan, memeras dan menindas rakyat, juga melakukan penyebaran agama Kristen secara paksa terhadap penduduk Maluku Utara, mendorong rakyat Maluku melakukan perlawanan. Pada pimpinan Sultan Hairun, rakyat Ternate melakukan perlawanan terhadap Portugis mulai tahun 1550 dengan mengadakan perundingan damai. Portugis menipu dan membunuh Sultan Hairun sehingga membuat rakyat Ternate semakin marah. Perjuangan rakyat Ternate kemudian diteruskan oleh Sultan Ba'abullah, putra dari Sultan Hairun. Di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah, rakyat Ternate, Tidore, dan Halmahera bersatu padu melawan Portugis pada tahun 1570 sampai 1575. Nah, pada tanggal 28 Desember 1577, rakyat Ternate berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Selanjutnya, perlawanan yang kelima, perlawanan rakyat Sunda Kelapa. Fatailah atau Paletehan, seorang ulama dari Demak yang bertugas menyebarkan agama Islam di Jawa Barat, memimpin rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap Portugis. Pada tahun 1527, pasukan Fatailah menyerang orang-orang Portugis dan berhasil mengalahkannya. Lanjut, perlawanan rakyat terhadap penjajahan yang kedua, yaitu perlawanan terhadap penjajahan Spanyol. Nah,
Perang ini terjadi pada tahun 1644 sampai 1683. Waktu itu terjadi perang yang hebat antara anak suku Tombatu, juga biasa disebut dengan Tondanau atau Tonsawang, dengan para orang-orang Spanyol. Nah, perang disebabkan oleh ketidaksenangan anak suku Tombatu terhadap orang-orang Spanyol yang ingin menguasai perdagangan, terutama terhadap komoditi beras yang kali itu merupakan hasil bumi andalan warga Kali. Di samping itu, kemarahan juga diakibatkan oleh kejahatan orang-orang Spanyol terhadap warga setempat, terutama terhadap perempuannya. Lanjut, penjajahan yang ketiga dari bangsa Eropa yaitu perlawanan terhadap Inggris. Nah, perlawanan terhadap Inggris pada tanggal 26 April 1812, bendera Inggris sudah berkibar di atas benteng Palembang. 14 Mei 1812, Najamuddin diangkat oleh Robert Gillespie atas nama Inggris sebagai Sultan Palembang. Robert Gillespie ditarik pulang ke Batavia untuk digantikan oleh Kapten R. Meares menjadi Presiden Palembang. Pertengahan Agustus 1812, Meares memimpin pasukannya untuk menyerbu pertahanan gerilya Sultan Badaruddin di Buaya Langu, hulu Sungai Musi. Lanjut, perlawanan terhadap penjajahan yang keempat, yakni perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda itu kemarin sudah kita ulas, kenapa Belanda atau sebab Belanda, kapan Belanda datang ke Indonesia. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, itu kan dengan hadirnya VOC, sebuah kamar dagang Belanda yang dibentuk waktu itu pada tahun 1602, 20 Maret ya. Nah, kali ini ya kita membahas perjuangan menentang Belanda tersebut. Nah, perjuangan menentang Belanda menggunakan kekerasan senjata dimulai sejak awal abad ke-17 sampai abad 20. Nah, kali ini ya, perjuangan rakyat banyak sekali terjadi pada Indonesia. Nah, pada abad ke-16 penentangan dilakukan oleh Sultan Agung dari Mataram, Sultan Hasanuddin dari Goa, Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Iskandar Muda dari Aceh, Untung Suropati dari Trunojoyo, Ibnu Iskandar dari Minangkabau. Itu pada abad ke-16. Nah, selanjutnya yang berjuang pada abad ke-19 antara lain Patimura dari Maluku, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol dari Minangkabau, Sultan Badaruddin dari Palembang, Pangeran Antasari dari Kalimantan, Jelantik dari Bali, Anak Agung Made dari Lombok, Teuku Umar, Teuku Cik Ditiro, Cut Nyadin itu dari Aceh ya. Selanjutnya si Singa Mangaraja dari Batak. Sebenarnya banyak lagi perlawanan terhadap bangsa Belanda ini. Namun untuk materi kali ini kita sampaikan kepada beberapa perlawanan yang dirangkum secara umum. Sekianlah materi kita pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi Ananda dapat memahaminya dengan baik dan mempelajarinya berulang, dan ulang. Oke, sampai jumpa pada materi selanjutnya. See you and keep spirit, tentunya selalu tersenyum. Dadah.